Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, welcome back to my channel. Fansi Butak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Tatsumaki dan Taito Master yang sedang dalam kondisi tersudut menghadapi eksekutif asosiasi monster. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 144 yang bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 144 ini, Silver Fang dan Genos maju untuk membantu para pahlawan melawan para eksekutif asosiasi monster. Namun terjadi sesuatu. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan para pahlawan yang berada di pinggiran kota Z yang saat itu sedang mengevakuasi warga menuju helikopter medis. Tidak lama kemudian, Pigat yang dilempar oleh Taito Master sebelumnya akhirnya mendarat di dekat mereka dan dengan sigap mengeluarkan para pasukan Narinki yang pingsan itu. Pahlawan kelas S tersebut juga meminta bantuan medis untuk segera mengobati salah satu pasukan Narinki yang sebelumnya tangannya telah diputus oleh Father Ugly. Para pahlawan beserta Mumen Rider menghampiri Pigat dan menanyakan kondisi pertempuran di pusat kota. Pahlawan kelas S itu bercerita jika para pahlawan telah berhasil mengalahkan bos asosiasi monster. Menurutnya semua ini berkat bantuan dari Taito Master yang datang membantu. Mendengar hal itu, Mumen Rider beserta para pasukan Tank Toppers merasa bahagia. Dan berkat lemparan dari Taito Master itu membuat Pigot bisa menyelamatkan para pasukan yang tersisa. Pigot menambahkan dan juga bercerita jika saat ini para pahlawan sedang bertempur melawan sisa eksekutif asosiasi monster. Namun dalam benaknya pahlawan kelas S itu merasa jika Tatsumaki sekalipun sampai tidak berdaya menerima serangan dari salah satu eksekutif sebelumnya. Dia berharap semoga saja para pahlawan khususnya Taito Master akan bertahan dan mampu membalikan keadaan. Pigot bercerita jika ada pesan dari Taito Master untuk para pasukan Tank Toppers jika mereka akan memenangkan pertarungan. Mendengar hal itu, para pahlawan pada terkejut. Mumen Rider merasa jika Taito Master mengetahui kalau mereka semua telah keluar dari rumah sakit dan ikut ke medan pertempuran demi membantu para pahlawan. Mendengar perkataan tersebut, para pasukan Tank Toppers jadi makin bersemangat untuk mengevakuasi para warga yang tersisa. Sedangkan Pigot juga akan kembali ke pusat kota untuk membantu para pahlawan yang sedang bertarung. Sesaat, pahlawan kelas S itu berencana untuk menggunakan jurus pamungkasnya dalam menghadapi para eksekutif. Tapi entah kenapa, dia merasa jika momen tersebut masih belum tepat. Lalu, pahlawan kelas S itu berlari dan kembali ke pusat kota untuk membantu para pahlawan. Setelah itu, scene berpindah ke pertempuran inti. Diperlihatkan Father Ugly dan Monster Gams yang mau menghabisi Tatsumaki yang sudah tidak berdaya itu. Namun secara mengejutkan, Bang menembus tubuh Monster Gams dengan tendangan bela dirinya dan dengan cepat mengeluarkan Taito Master yang hampir ditelan itu. Father Ugly terkejut dengan serangan barusan. Akan tetapi belum sampai si monster menyerang balik, dengan sigap Genos juga memberikan serangan lanjutan kepada Monster Gams dan menembakkan sinar laser ke dalam tubuh si monster. Seketika tubuh dari Monster Gams langsung mengalami luka yang amat sangat parah. Melihat Bang yang mencoba menyelamatkan Taito Master itu, dengan cepat Father Ugly mencegat pahlawan tersebut dan melancarkan pukulan kerasnya. Namun dengan tendangan bela dirinya, Bang berhasil mementalkan pukulan tersebut sehingga mengenai wajah si monster sendiri dan membuat Father Ugly tergeletak. Pahlawan kelas S itu mencoba menolong Taito Master yang sedang sekarat itu karena jantungnya telah berhenti berdetak. Akan tetapi sambil menarik kaos dari Taito Master dan membenturkannya ke tubuh pahlawan itu, secara tak terduga jantung pahlawan tersebut kembali berdetak. Sesaat Genos dan Bang mengira jika Taito Master tidak bisa diselamatkan. Tapi mereka menyadari jika daya tahan dari tubuh pahlawan kelas S itu memang benar-benar luar biasa. Bang merasa meski telah melewati masa kritis, Taito Master masih setengah tidak sadar. Dia mengajak Genos untuk segera pergi dan mengajak Taito Master agar segera diobati. Akan tetapi secara mengejutkan, Father Ugly kembali bangkit. Si monster tidak terima dengan perlakuan yang para pahlawan kelas S itu lakukan. Tiba-tiba dari belakang Silver Fang, Monster Gams balik menyerang Genos dan mencoba memakan pahlawan cyborg tersebut.
Sambil tersenyum, Father Ugly berkata jika dia akan mengajar Silver Fang sampai pahlawan itu benar-benar hancur. Bang berkata jika pukulan bela diri yang dia miliki akan dapat menahan segala serangan musuh. Tidak peduli sebesar apa kekuatan pukulan yang Father Ugly akan lancarkan nanti. Bagi Bang, pukulan dari Father Ugly itu seperti dedaunan yang mengambang di atas sungai yang bergetar saja. Tidak terima dengan perkataan tersebut, sambil mengepalkan tangan dan memaksimalkan tenaganya itu, Father Ugly bersiap untuk memukul Bang lagi. Dan kali ini dengan pukulan yang jauh lebih keras. Akan tetapi dengan mudahnya Bang kembali mementalkan pukulan tersebut dan membelokkannya sampai membentur Monster Gums dengan sangat keras pula. Serangan itu membuat Genos yang hampir dimakan oleh Monster Gums dapat berhasil melepaskan diri. Setelah itu Bang balik menyerang Father Ugly dengan pukulan bela dirinya secara bertubi-tubi. Dan seketika membuat si monster jadi terpental ke belakang. Melihat dirinya seperti dipermainkan, di luar dugaan, Monster Gums malah melahap Father Ugly yang terpental itu. Melihat ada kesempatan untuk kabur, dengan sigap, Bang dan Genos segera bergegas membawa Tank Top Master dan Tatsumaki menjauhi lokasi pertempuran. Bang menyadari jika tubuh dari Tank Top Master sudah hancur, dan sepertinya pahlawan kelas size itu tidak akan mampu bertahan sampai bantuan medis datang. Bang menyadari jika dengan bantuan dari Fubuki, kemungkinan Tank Top Master akan dapat disembuhkan. Tapi pahlawan kelas size itu tidak ingin merepotkan adik Tatsumaki tersebut. Dalam benaknya, Genos merasa kecewa dengan kondisinya sekarang ini. Menurutnya, andai saja dia jauh lebih kuat, mungkin para pahlawan tidak akan mengalami kesusahan seperti sekarang. Di sisi lain, Monster Gums telah berhasil melahap Father Ugly. Si monster seperti mencoba melawan dari dalam. Secara mengejutkan, tubuh Monster Gums malah berhasil dihancurkan oleh Father Ugly dari dalam. Dan di luar dugaan, monster jelek itu seperti bertransformasi menjadi seekor monster yang diselimuti cairan pencerna di sekujur tubuhnya. Hal tersebut membuat Father Ugly jadi semakin emosi dan membuatnya ingin memburu Bang serta Genos yang mencoba kabur itu. Apakah Bang dan Genos akan berhasil menyelamatkan Tank Top Master serta Tatsumaki dari kejaran Father Ugly yang sekarang ini telah bertransformasi menjadi monster cairan kotor tersebut? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 144 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 144 yang endingnya memperlihatkan Father Ugly yang telah bertransformasi menjadi monster yang sekujur tubuhnya diselimuti cairan pencerna. Hal itu diakibatkan karena dia telah berhasil menghancurkan tubuh Monster Gums yang sebelumnya telah menelan si monster. Dan kali ini Father Ugly akan mengejar Bang serta Genos yang mencoba kabur itu. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.